Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A3 PGSD akan menjelaskan materi mengenai Indonesia sebagai negara maritim, agraris, dan kepulauan. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Zumrotul Hasanah, Siti Anisah, Kaila Fatsa, Raisa Salma Azahra, Fitri Sucianti, dan Arif Rahman Maulana. Oke, di sini kita akan membahas mengenai negara maritim. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu negara maritim? Nah, betul. Negara maritim adalah negara yang memiliki area lautan yang sangat luas, lebih luas daripada daratan. Atau dalam kata lain, negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maritim apabila negara tersebut memiliki garis pantai yang sangat panjang. Hal ini terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia dengan kurang lebih sepanjang 81.000 km. Panjang ya? Dan Indonesia pula tercatat sebagai negara yang memiliki pantai terpanjang kedua setelah Kanada di dunia. Wah, keren ya teman-teman. Nah, negara maritim pula memiliki beberapa ciri-ciri. Seperti yang pertama, negaranya memiliki wilayah perairan atau lautan yang lebih luas daripada daratan. Kedua, negara tersebut memiliki banyak pulau yang dikelilingi oleh lautan atau perairan. Ketiga, negara tersebut memiliki sumber daya alam di bidang kelautan yang besar, seperti energi, pangan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, negara tersebut sebagian masyarakatnya adalah sebagai nelayan. Selanjutnya ada negara agraris. Menurut Ukman Mukhtar dalam buku Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia tahun 2019, Badan Usaha Agraris adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang pembudidayaan, tumbuhan atau bidang lainnya yang berkaitan dengan usaha agraris. Badan usaha agraris ini memiliki 3 ciri, yaitu 1. Pengambilan sumber daya alam, yang kedua pemanfaatan sumber daya alam, dan yang ketiga pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, ada contoh bahan baku industri yang dapat diproduksi melalui usaha agraris di Indonesia, yaitu 1. Tebu untuk bahan baku gula, yang kedua getah karet untuk bahan baku ban, yang ketiga kelapa sawit dan kelapa untuk bahan baku minyak goreng dan margarin, yang keempat coklat untuk bahan baku makanan, dan yang terakhir teh dan kopi untuk bahan baku campuran minuman. Negara kepulauan adalah suatu istilah yang berasal dari hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang memiliki arti suatu negara pulau yang wilayahnya terdiri atas satu gugus kepulauan besar atau lebih dan dapat mencakup pulau-pulau lainnya. Ciri-ciri negara kepulauan: 1. Memiliki kawasan laut yang sangat luas. 2. Secara geografis dikelilingi oleh perairan dan laut. 3. Pada umumnya berbentuk kepulauan atau memiliki banyak pulau-pulau. 4. Kebanyakan penduduk bekerja sebagai nelayan. Dan 5. Mempunyai kekayaan alam dan laut yang besar. Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Bisa kita lihat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini karena Indonesia memiliki banyak pulau, mulai dari pulau besar hingga pulau kecil. Alasan kenapa Indonesia menjadi wilayah kepulauan adalah wilayah laut yang luas dan dikelilingi lautan dan perairan. Sebagai penduduk, banyak yang berprofesi sebagai nelayan dan memiliki kekayaan laut dan pemanfaatannya. Jadi, makanya Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena beberapa alasan yang tadi saya sebutkan. Di sini saya akan membahas materi tentang potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim, agraris,
agraris, dan kepulauan. Kondisi wilayah perairan laut yang sangat luas ini mendatangkan potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Indonesia termasuk ke dalam negara maritim. Potensi sebagai negara maritim yang pertama yaitu menghasilkan sumber daya alam hayati dari laut seperti udang, rumput laut, mutiara, ikan, dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Kedua, Indonesia menyimpan 70% potensi minyak bumi. Yang ketiga, potensi wisata bahari seperti diving karena banyaknya terumbu karang yang indah di dalam wilayah perairan laut Indonesia. Selanjutnya, Indonesia juga termasuk ke dalam negara agraris. Berikut ini potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara agraris. Yang pertama, Indonesia memiliki hasil sumber daya alam pertanian yang lebih beragam daripada negara lainnya. Misalnya seperti kopi, kacang-kacangan, lada, jagung, dan sebagainya. Dan yang kedua, hasil sektor agraris tersebut dapat diekspor ke negara lainnya, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Selain sebagai negara maritim dan agraris, Indonesia juga termasuk ke dalam negara kepulauan. Potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan yaitu yang pertama, berkembangnya berbagai moda transportasi seperti jalur darat, air, dan laut untuk mengangkat barang dan manusia. Yang kedua, terbukanya lapangan pekerjaan di bidang transportasi. Dan yang terakhir, perbedaan karakteristik setiap pulau akan memunculkan keragaman budaya daerah yang akan menjadi akar kebudayaan nasional Indonesia. Di sini saya akan memaparkan mengenai alasan Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris. Dan yang pertama saya akan memaparkan alasan Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, dari Sabang sampai Merauke, yang jumlahnya lebih dari 17.000 pulau. Itulah yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Selanjutnya, mengapa Indonesia dikenal sebagai negara maritim? Dikarenakan negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan dan 1/3 wilayah Indonesia adalah daratan. Hal ini terbukti dari posisi geostrategi dengan data kurang lebih 40%. Lalu lintas perdagangan barang dan jasa yang diangkut kapal melintasi perairan Indonesia, termasuk 20% oil demand melalui Selat Malaka. Dari posisi geostrategi ini, sebanyak 70% minyak dan gas nasional berasal dari pesisir dan lautan, serta sumber daya hidrokarbon khususnya minyak dan gas tersedia di 60 titik cekungan. Selanjutnya, mengapa Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris? Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan Indonesia sebagai negara agraris yang terbesar di dunia. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang pengaruh dan dampak Indonesia sebagai negara maritim, agraris, dan kepulauan. Pertama, yaitu pengaruh Indonesia terhadap ekonomi. 1. Terbukanya banyak lapangan pekerjaan. Kedua, menjadi jalur perdagangan dunia. Ketiga, menjadi wisata bahari yang indah. Keempat, memiliki banyak jenis ikan. Kelima, memiliki sumber bahan mineral dan energi. Kemudian, pengaruh terhadap sosial masyarakat. Yang pertama, pertukaran informasi dari berbagai negara. Yang kedua, terjalin komunikasi yang beragam. 3. Terjadi perbauran. Keempat, muncul komunitas atau perkampungan etnis tertentu. 5. Pertukaran budaya dengan banyak negara. Kemudian, dampak positif dan negatif Indonesia sebagai negara maritim, agraris, dan kepulauan. Yang pertama yaitu dampak positifnya, meningkat
meningkatkan pendapatan Indonesia. Kedua, pembangunan sarana transportasi. Ketiga, keberagaman budaya semakin bertambah. Empat, mempunyai sirkulasi cuaca dan musim yang cukup, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kelima, kaya akan sumber daya alam seperti flora, fauna, juga kekayaan tambang. Dan dampak negatifnya yaitu pembangunan kurang merata. Dua, hilangnya kebudayaan asli. Ketiga, kapal asing dapat masuk dan mencuri sumber daya laut. Keempat, kurang terjangkaunya wilayah terpencil oleh teknologi seperti listrik dan jaringan internet. Kelima, rawan mengalami bencana alam. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman.